Terima kasih Pak Ketua. Yang pertama, sampai sekarang kami belum mendapatkan keterangan dari pihak terkait maupun dari pihak Bawaslu. Tadi kami sudah dapat jawaban dari termohon, hard copy-nya Pak Ketua. Tapi kami belum mendapatkan keterangan dari pihak terkait dan pihak Bawaslu. Mudah-mudahan nanti sebelum kami pulang diharapkan kami sudah dapat keterangannya. Lebih baik lagi kalau sudah bisa dapat soft filenya. Ya, nanti selesai sidang. Ya, saya hanya mengingatkan, ya. Jadi saya yakin nanti akan diberikan ya, sebabnya. Terus yang kedua, Pak Ketua, ya. ada 2 surat yang akan kami ajukan. Surat pertama adalah surat yang merupakan hasil konsultasi kami dengan LPSK. Saya tidak menjelaskan apa isi suratnya, saya akan sampaikan saja kepada Pak Ketua isi suratnya. Tadi pada prinsipnya adalah berdasarkan diskusi dengan LPSK, ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi, maka kemudian LPSK mengusulkan kalau LPSK diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi perlindungan, dia akan menjalankan itu. Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan lain-lainnya. Begitupun seharusnya dia mendapatkan perlindungan ketika menjadi saksi di mahkamah. Tapi ada keterbatasan di Undang-Undang LPSK. Itu sebabnya kemudian berdasarkan konsultasi itu kami membuat surat dan kami akan serahkan sepenuhnya apa yang mesti dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena faktanya memang ada kebutuhan itu. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan saksi, seperti tadi dikemukakan oleh pihak terkait, ada kebutuhan saksi dari petugas atau aparat penegak hukum yang sudah kami hubungi, yang menjadi salah satu potensial saksi kami. Dia mengatakan kalau ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa hadir, maka dia akan hadir. Nah, bersama surat ini kami juga meminta supaya kemudian terhadap saksi tersebut bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Ini ada suratnya, ada 2, Pak Ketua, saya akan berikan kepada Panitera. Terus yang lainnya juga adalah ada perbaikan wording dari kemarin yang sudah dibacakan. Kami sudah siapkan 12 eksemplar, 12 ini kami juga akan serahkan perbaikan wording. Jadi wording semuanya, kalimat-kalimat misalnya kata-kata pemohon menjadi termohon atau sebaliknya. Jadi semuanya ini supaya lebih memudahkan untuk pembacaan kami sudah siapkan. Jadi ada 3 surat dan permohonan yang tadi saya kemukakan. Terus satu lagi Pak Ketua, hari ini kami mengucapkan terima kasih sudah dibantu untuk bukti-bukti kami. Sekarang masih terus jalan, mudah-mudahan ini bisa selesai. Dan memang ada formulir C1 kami yang sekarang masih ada di bawah, yang mudah-mudahan nanti bisa dibantu. Karena formulir 1 yang rangkap 12-nya sudah kami masukkan semua. Cuman formulir C1 yang aslinya kemudian ada campur sedikit dengan yang fotokopinya. Mudah-mudahan ini juga bisa dibantu untuk diselesaikan dan mudah-mudahan malam ini bisa selesai semua. Itu saja, terima kasih kepada teman-teman panitera di bawah. Itu sudah surat yang ingin sudah kami sampaikan. Soal saksi Pak Ketua, kami ingin mengatakan satu hal saja. Mahkamah Konstitusi sesuai aturan memang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah saksi. Tapi dari sisi kami Pak Ketua, ada problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang hendak kami kemukakan, yang sudah kami kemukakan, itu rasanya 15 saksi yang hendak kami kemukakan, yang sudah kami kemukakan, itu rasanya 15 saksi itu permohonan dan sungguh-sungguh ini kami kemukakan untuk kepentingan bisa membuktikan argumen yang kami ajukan. Kira-kira itu Pak Ketua, terima kasih.
sebentar, termohon. Tadi termohon mau menyampaikan apa? Ya, pada pokoknya sama sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon, kami belum mendapatkan keterangan Bawaslu dan pihak terkait. Demikian yang mulia, agar kami bisa mendapatkan hard copy dan soft copy-nya. Terima kasih. Ya baik, nanti setelah sidang bisa berhubungan dengan kepaniteraan. Yang kedua yang mulia, termohon, Ya, terkait dengan adanya surat tadi, kalau bisa kami juga bisa melihat isinya paling tidak ke depan, supaya ada asas keterbukaan dan transparansi yang mulia. Sejauh mana kebutuhan untuk perlindungan saksi dimaksud. ya, Terima kasih yang mulia. ya itu yang kita mau tanggapi dulu. Ya silakan Pak Suhartoro yang mulia. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Bambang, pertama begini, pembatasan saksi dulu ya, meskipun yang disampaikan yang terakhir, bahwa dalam sebuah perkara yang pada lazimnya ada kontennya adalah sengketa kepentingan, di situ ada para pihak. Sesungguhnya badan peradilan dimanapun termasuk mahkamah itu bersifat dalam tanda petik pasif. Artinya dalam ruang lingkup peradilan yang bersifat privat, yang dalamnya ada sengketa-sengketa para pihak begini, pengadilan harus sangat hati-hati ketika kemudian akan mengambil sikap yang kontennya kemudian justru bisa kontraproduktif, bahwa di sana kemudian bisa dinilai oleh pihak lain barangkali ini sebuah keperpihakan. Oleh karena itu dalam praktek-praktek peradilan dimanapun, untuk saksi dalam perkara yang ruang lingkupnya adalah sengketa kepentingan dalam ruang lingkup privat, itu dihadirkan memang oleh para pihak yang bersangkutan. Itu argumen satu, argumen mahkamah yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saksi dibatasi, Pak Bambang? Reasoningnya begini, kalau kita cermati tentang susunan alat bukti dalam perkara PHPU, keterangan surat itu selalu ditempatkan di nomor 1. Dalam perkara sengketa Pilpres juga nomor 1. Kemudian di dalam perkara pidana misalnya, justru nomor 1-nya saksi, bukan surat lagi. Pak Bambang mungkin paham soal ini. Dalam perkara perdata kembali surat lagi nomor 1. Baru yang kedua adalah kalau dalam perkara Pilpres, nomor 2 adalah keterangan para pihak. Saksi nomor 3. Dalam perkara pengujian undang-undang, baru keterangan saksi nomor 2. Dalam perkara pidana, itu kemudian baru ahli. Baru saksi nomor 3, surat nomor 3. Baru petunjuk, kemudian keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Artinya ada beberapa skala prioritas kenapa penempatan alat bukti itu kemudian ditempatkan nomor 1, nomor 2, nomor 1 selalu surat. Dalam soal yang isinya adalah sengketa kepentingan. Disitulah yang harus diutamakan adalah pembuktian yang berupa surat kaitan dengan soal formalitas. Demikian juga kenapa keterangan para pihak kemudian ditempatkan kepada nomor 2 dalam sengketa Pilpres? Karena memang keterangan para pihak itulah mempunyai skala prioritas nomor 2 setelah surat. Keterangan para pihak kemudian ditempatkan kepada nomor 2 dalam sengketa Pilpres karena memang keterangan para pihak itulah mempunyai skala prioritas nomor 2 setelah surat, baru saksi. Nah, dalam konteks kenapa kemudian membatasi, Pak Bambang? Karena yang pertama, di samping ada skala prioritas tadi, memang ketika bicara surat, mahkamah memang betul-betul karena itu sesuatu yang sangat primer, mahkamah tidak membatasi. Ketika tidak dibatasi, para pihak bisa melihat keadaan di mahkamah tentang bukti surat itu. Bagaimana dengan waktu yang hanya 14 hari, mahkamah bisa mempelajari surat yang kata Pak Bambang bertrek-trek, sementara dari termohon maupun pihak terkait meskipun tidak bicara bertrek-trek, tapi mungkin kontennya tidak kalah juga. Sampai ruangan setiap hakim itu tidak muat untuk mempelajari surat itu. Kemudian keterangan para pihak. Kenapa kami selalu sangat sungguh-sungguh mendengar keterangan para pihak ini? Dan kami memang tidak pernah memotong para pihak untuk memberi kesempatan. Karena itu
kualitas alat bukti nomor 2. Nah, giliran saksi, Pak Bambang dan para pihak termohon dan terkait dan Bawaslu, kami kalau kemudian tidak membatasi saksi, kami juga akan berhadapan pada situasi yang mungkin tidak bisa untuk memeriksa saksi itu secara optimal. Mungkin secara kuantitas ya, tapi secara kualitas Pak Bambang. Ditambah memang paradigma mahkamah ke depan dalam pemeriksaan saksi besok, mahkamah akan memeriksa saksi satu persatu. Tidak lagi secara gelondongan seperti pemeriksaan pada persidangan sebelumnya. Karena apa? Mahkamah beranggapan bahwa mahkamah ingin lebih menggali kualitas dari kesaksiannya daripada kuantitas. Nah, dengan berbagai pertimbangan itulah makanya mahkamah minta kepada pengertian para pihak tanpa mengurangi esensi. Karena sesungguhnya walaupun apa yang didalilkan pemohon, apa yang disanggah oleh termohon, dan apa yang disampaikan oleh keterangan pihak terkait, meskipun secara oral tidak dibuktikan, kami juga tidak kemudian menafikan itu, kemudian tidak kami pelajari. Kami pelajari semua sesungguhnya. Bahkan kalau para bapak-bapak tahu bahwa kami Sabtu Minggu pun ada di kantor ini untuk mempelajari bukti-bukti yang disampaikan bapak-bapak semua. Ketika kami hanya memaknai itu hari kerja, saya nggak bisa menjamin bahwa kami bisa bekerja secara meskipun dalam sehari itu 24 jam sekalipun. Itu dalam konteks pembatasan saksi tadi Pak Bambang. Kemudian yang kedua mengenai surat dari LPSK, ya terus terang mahkamah tidak bisa kemudian mengamini itu karena apa? Karena memang tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK, sementara jelas-jelas LPSK undang-undang di dalam sistem bekerjanya mereka adalah berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang menjadi landasan LPSK bekerja sendiri tidak membolehkan atau memang skupnya terbatas pada soal-soal yang berkaitan dengan tindak pidana. Itu juga sudah kami pelajari sesungguhnya. Sehingga kalau kemudian Pak Bambang membawa persoalan ini kepada apa yang menjadi semangat yang ada di konstitusi pasal 28 J, I, dan G dan sebagainya itu sesungguhnya itu Pak dalam posisi sebagai warga negara semua orang berhak untuk mendapatkan itu. Tapi tidak dalam posisi kemudian MK dihadapkan harus memerintahkan kepada LPSK, karena ketika MK kemudian memerintahkan pada LPSK sementara landasan hukumnya tidak ada, justru apa kata nanti dari kajian-kajian landasan juridisnya juga banyak dipertanyakan. Tapi kalau soal kemudian setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam keadaan tidak aman, ancaman, saya kira ada lembaga yang berwenang untuk itu. Kalau mahkamah barangkali hanya sampai pada bisa memberi jaminan keamanan ketika yang bersangkutan sudah ada di ruang sidang ini, atau paling tidak ketika sudah hadir di persidangan di sekitar mahkamah kemudian menempatkan, karena besok ada mekanisme baru bahwa ketika saksi sudah hadir kemudian disumpah akan ditempatkan di ruang yang dijamin keamanannya dan steril, artinya saksi-saksi tidak bisa kemudian berkomunikasi dengan saksi yang sudah didengar, kemudian bisa saling berkoordinasi atau yang pada hakikatnya bisa mengganggu independensi ataukah keobjektivitasan daripada saksi yang keterangan saksi yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan itu. Kemudian yang ketiga apa ya Pak Ketua, permintaan Pak Bambang tadi. Oh, itu juga tidak bisa dipisahkan satu kesatuan dengan argumen bahwa pada prinsipnya saksi siapapun memang yang berkewajiban menghadirkan adalah pihak. Jadi mahkamah sekali lagi dengan argumentasi bahwa nanti jangan kemudian ada nuansa-nuansa keperpihakan, memang dalam perkara yang sifatnya adversarial, sengketa kepentingan, yang ada nuansa-nuansa peradilan privat, itu memang para saksi itu dihadirkan oleh para pihak yang berkepentingan yang bersangkutan. Mungkin itu dulu Pak Ketua, nanti kalau masih berkembang bisa saya tambah. Boleh. Terima kasih. Ditanggapi Pak Ketua. Sebentar. Masih ada tambahan dari yang mulia Pak Palguna, silakan. Begini Pak Ketua,
Terima kasih. Saya ingin menegaskan bahwa sesuai dengan konstitusi, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dan sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri tahun 2003, belum pernah ada orang yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah. Saya ingin menegaskan itu kepada seluruh hadirin karena sidang ini terbuka untuk seluruh tanah air. Dan oleh karena itu, ketika seseorang memberikan keterangan entah sebagai saksi, atau sebagai ahli, atau sebagai pihak-pihak yang berada dalam pelaksanaan kewenangan mahkamah, selama berada di dalam ruangan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh satu orang pun yang merasa terancam. Itu yang bisa diberikan oleh mahkamah. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, seolah-olah jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan, sehingga orang merasa terancam untuk memberikan keterangannya di hadapan mahkamah. Nah, karena hingga saat ini, mohon saya dikoreksi kalau keliru, belum pernah ada satu kali pun peristiwa di mana seseorang yang sedang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi atau akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi terancam. Ya. Hingga saat ini belum pernah terjadi peristiwa itu. Jadi oleh karena itu dalam persoalan ini sekaligus saya ingin menegaskan kepada Pak Bambang, itulah posisi mahkamah. Jadi selama dia memberikan keterangan di sini, selama dia memberikan keterangan dalam gedung, tidak ada boleh seorang pun yang merasa atas dua pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya senang ada pernyataan seperti ini. Tapi apakah kita menjamin bahwa kekerasan akan muncul tidak di ruang sidang ini pasca dia memberikan persidangan ini? Jadi ada soal seperti itu, Pak anggota Majelis Hakim. Justru kami hadir karena orang yang kami hubungi itu mengatakan seperti itu, Pak. Saya bilang saya nggak bisa memberikan jaminan itu. Kami konsultasi ke LPSK, dan kemudian setelah kami konsultasi ke LPSK ada dua opsi, Pak. Kalau memang kami diperintahkan, kami akan lakukan. Atau ini diambil alih oleh MK dan dia lembaga ini menjadi subordinatnya untuk menjalankan fungsi pengamanan itu. Karena itu kalau di LPSK itu bisa sampai 6 bulan, Pak, perlindungannya itu. Dan itu yang terjadi, perlindungan saksi itu tidak hanya di ruangan sidang, Pak Ketua dan Pak Anggota maksud saya. Jadi itu, saya yakin kalau penegasan tadi luar biasa, Pak. Saya yakin semua orang yang mau menjadi saksi sekarang menjadi terbuka lebar dan mudah-mudahan kemudian tertarik untuk menjadi saksi. Tapi kami berangkat dari sebuah fakta seperti itu. Nah, itu sebabnya kami mengajukan surat. Semuanya ini akan tergantung dari mahkamah. Karena ada kebutuhan seperti itu. Begitupun dengan orang yang mau dihadirkan, ada nggak perintah dari mahkamah? Di dalam salah satu pasal, saya lupa Pak, nanti bisa diperiksa itu, mahkamah bahkan bisa memanggil saksi yang diperlukan. Pak Bambang, itu kalau kebutuhannya ada di kebutuhan mahkamah, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa karena ini ada para pihak, kewajiban itu ada. Itu kalau kebutuhannya ada di kebutuhan mahkamah, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa karena ini ada para pihak, kewajiban itu ada di para pihak. Kami mahkamah mampu memberikan perlindungan itu di sini. Karena ini kan juga didengar oleh banyak aparat ya. Ada juga kewajiban bagi aparat untuk apa? Untuk memberikan perlindungan seperti itu. Jadi soal yang di sini kan kita sama-sama pernah punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi, Pak Bambang. Jadi tidak perlu terlalu didramatisir lah yang soal-soal begini. Pokoknya yang di dalam ruang sidang besok semua saksi yang Pak Bambang hadirkan itu keamanan, keselamatannya akan dijaga oleh mahkamah. Oke, saya akan serahkan pada mahkamah. Surat saya akan ajukan, kalau toh itu ditolak, itu hak mahkamah karena ini berbasis pada kebutuhan. Pak Ketua dan hakim anggota yang lain, bahkan dalam diskusi kami dengan LPSK, mungkin ke depan perlu judicial review terhadap itu saya bilang. Tapi itu persoalan yang lain lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Bambang, ini saya potong, saya nggak potong Pak Bambang. Kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Saksi, kan pihak-pihak yang merasa atau khawatir terancam keselamatannya itu yang akan memohon kepada LPSK. Jadi silakan aja kalau pemohon mau minta perlindungan kepada LPSK untuk menjamin saksi-saksinya.
Ada keterbatasan Pak Hakim anggota waktu kami konsultasi yang LPSK bisa lakukan kalau itu berkaitan dengan tindak pidana. Dan kalau itu tidak berkaitan dengan tindak pidana, itu ada masalah. Saya ingin mengatakan gini, mahkamah ini adalah mahkamah yang sangat diharapkan. Saya akan mengajukan persoalan ini untuk diselesaikan. Kalau memang kemudian ini tidak mampu diselesaikan, ini bukan kesalahan mahkamah. Itu mungkin masalah kita bersama. Saya tidak ingin menyudutkan mahkamah, tapi ini adalah fakta yang sesungguhnya terjadi. Itu sebabnya konstruksi hukum kami menjelaskan di dalam poin keempat ada problem dengan aparat penegak hukum kita. Saya tidak ingin memperpanjang ini, saya akan serahkan saja dan terima kasih atas perhatiannya. Dan besok soal jumlah saksi, saya setuju dengan Pak Suhartoyo, cuman saya ingin menyediakan saksi itu nanti bisa dicek Pak, karena ini memang jumlahnya tidak banyak Pak. Tapi 2 kali lipat yang diajukan oleh teman-teman Mahkamah Konstitusi, kami sendiri akan melakukan seleksi, tapi yang sekarang sudah di tangan kami sekitar 30-an Pak. Dan jumlah saksi ahlinya juga tidak banyak, hanya sekitar 5 sebenarnya. Tapi kami nanti akan ajukan besok. Mohon pertimbangannya Mahkamah. Terima kasih. Ya, Bapak Ketua. Sebentar. Boleh. Oh iya, makasih. Pak Ketua. Pak Bambang, jadi ini jumlah 15 sudah fix. Pak Bambang lah dengan tim yang menentukan berdasarkan kepentingan dalil yang ada dalam permohonan untuk menentukan mana dari 30 yang versi Pak Bambang itu yang besok akan kami ambil sumpahnya. Jangan diberikan beban itu kepada mahkamah untuk menentukan. Kami tadi memang meminta supaya kuasa pemohon membuat poin-poin, karena itu akan jadi acuan bagi kami untuk mendalami kalau itu diperlukan pendalaman dari Hakim Konstitusi. Soal menentukan mana, itu wilayahnya ada di wilayah pemegang kuasa sendiri. Jadi jangan tambah beban mahkamah soal-soal yang begini Pak Bambang. 2 ahli dan 15 orang saksi. Tentukan sendiri berdasarkan dalil-dalil permohonan, dan yang paling penting bagi mahkamah itu Pak Bambang adalah kualitas kesaksian, bukan pada kuantitas saksi yang dihadirkan. Terima kasih. Izin Bapak. Ya, pihak terkait silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Hal yang dikemukakan oleh pemohon tadi itu sungguh serius dan langsung dan atau tidak langsung ada hubungannya dengan pihak terkait. Oleh karena itu izinkan kami kuasa hukum pihak terkait untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan soal ancaman, soal konsultasinya dengan LPSK dan seterusnya. Kalau ini tidak diklirkan, nanti akan menjadi semacam insinuasi, menjadi sesuatu seolah-olah tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak diperhatikan oleh persidangan ini, langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan pihak terkait. Apalagi dikaitkan dengan sudah konsultasi dengan LPSK, ya. Jadi semakin serius. Supaya persidangan yang terbuka untuk umum ini, yang didengarkan oleh masyarakat yang luas, kalau dia sungguh-sungguh itu ada, apakah dia bisa disampaikan ancaman yang diterima, dan apakah selain konsultasi kepada LPSK, apakah sudah menyampaikan kepada pihak yang berwajib, apakah telah menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan seterusnya. Dan ini tidak baik dibiarkan tidak dituntaskan, karena nanti menjadi sifatnya insinuatif, akan menimbulkan prejudis. Jadi seolah-olah drama, ya, yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini. Dan yang kedua, kami sangat tidak setuju tadi dikatakan menjadi insubordinasi katanya mahkamah ini tadi dalam soal perlindungan saksi. Saya kira itu juga harus dikelirkan. Mahkamah yang terhormat ini disebutkan tadi, kalau saya dengar tadi insubordinat katanya untuk perlindungan, dan itu saya kira menurut kami itu Pak tidak Ketua, benar. Ya. Ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak tepat. Ya, sebentar. Dan ini yang drama yang seperti ini Pak Ketua. Ya, sebentar Pak Bambang.
Jadi jangan bermain-main drama di sore hari dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang Pak yang bernama Luhut. Nanti habis, biar Pak Luhut dulu. Sudah sebentar Pak Bambang. Saudara Bambang ini tidak hormat sama seniornya ya. Saya tidak tadi memotong dia untuk berbicara dan saya tidak drama. Yang mau saya katakan adalah jangan kita dramatisasi sesuatu yang nggak ada. Kalau Saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi itu, Pak. Kalau betul Saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi. nanti. Kalau betul ada, tolong disampaikan kepada persidangan ini, dan siapapun saya kira kita punya kewajiban untuk membantu karena sidang ini objektif ya, dan seluruh masyarakat Indonesia menunggu hasilnya. Jadi jangan dibiarkan sesuatu itu gelap ya, tidak dikelirkan ya. Jadi Bapak Ketua dan Majelis Mahkamah yang terhormat, ini tolong dituntaskan. Ini tadi ya, syukur kalau betul ini bukan drama, tapi adalah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, marilah kita dengarkan gitu. Dan kita punya kewajiban, khususnya pihak terkait, punya kewajiban langsung atau tidak langsung untuk memperlancar apa yang diharapkan supaya pembuktian dalam persidangan ini berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak. Baik, Pak Ketua. Terakhir ya. Apakah kami diperkenankan nanti membuat surat dan menjelaskan langsung orang-orang yang merasa terancam itu? Kalau memang itu mau dibuka silahkan, tapi kalau ada kemudian ancaman itu faktual terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Pak Bambang, begini. Jadi begini. Mohon Pak Ketua, saya mohon selesaikan dulu Pak Ketua. Saya tidak pernah menyelak Pak Ketua dan anggota. Masih ada? Masih ada. Ya, silakan. Jadi kalau memang itu tuntutannya, kami harus jelaskan. Baik, kami akan jelaskan. Dan tapi usul kami tidak mungkin dijelaskan kepada publik. Saya akan jelaskan kepada pimpinan, bukan kepada pihak terkait. Kami akan jelaskan itu. Kalau perlu memang dikirim sendiri orangnya, atau kami akan sampaikan orangnya untuk bertemu, silahkan. Tapi saya ingin mengakhiri perdebatan ini, saya menyerahkannya sebenarnya kepada Pak Ketua. Tapi jangan kemudian ini dikorek-korek menjadi sesuatu yang seolah-olah drama. Ini tidak drama, ini sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan nyawa orang di ruang persidangan seperti ini oleh kolega-kolega dari pihak terkait. Itu tidak pantas dan tidak baik. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Begini Pak Bambang, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Bambang tadi juga sudah clear. Ada beberapa poin yang mahkamah tidak bisa memenuhi. Itu clear Pak Luhut. Sebenarnya tidak. Ketika Pak Bambang mengatakan bahwa ancaman itu bisa datang ketika sudah pulang dari kesaksian, kemungkinan itu bisa. Tapi sebatas apapun mahkamah tidak bisa memberikan perlindungan itu kecuali dalam area persidangan ini. Sudah jawaban mahkamah itu. Selebihnya yang berkaitan dengan LPSK, mahkamah sudah bersikap tidak bisa memenuhi itu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi karena Pak Bambang juga sudah bisa menerima apa sikap mahkamah sebenarnya. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa ini persoalan kita bersama katanya. Subordinat keamanan pun apabila mahkamah kemudian bisa mengabulkan itu, quote and quote mungkin menjadi seperti apa yang diilustrasikan Pak Bambang itu sebenarnya. Tapi saya kira Pak Luhut juga minta penjelasan juga ada reasonable-nya, tapi saya kira kita anggap selesai lah Pak. Karena yang penting apa yang disampaikan pemohon sudah kita tidak bisa penuhi. Memang satu dan lain sebagainya adalah dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan dan para hakim yang lain juga sudah menyampaikan alasan-alasannya tadi. Saya kira sudah cukup Pak Ketua kita. Iya, ini tambahan dari yang mulia Pak Soehartoyo. Ini kan karena sudah muncul ini di persidangan, besok ahli-ahli ahli dan saksi yang hadir, kita tanya saja, apakah Anda merasa terancam? Satu, atau ada yang mengancam? Pak Bambang pun tidak tertutup memberikan surat kepada kami. Sekaligus kan informasi dari Pak Bambang itu akan jadi dasar bagi kami untuk menanya saksi dan ahli yang dihadirkan di ruang sidang ini. Jadi besok itu menjadi sangat terbuka. Jadi nggak ada sakwa sangka dan segala macam yang soal-soal begini. Karena begini yang paling penting, kita dalam ruangan sidang ini semuanya berkewajiban menciptakan suasana teduh. Nah itu harus dipegang oleh semua pihak yang ada dalam persidangan ini. Karena kitalah yang akan mengalirkan energi teduh keluar ruang sidang ini. Kalau tidak kan
kita menjadi tidak maksimal upaya kita menggunakan cara-cara konstitusional untuk hadir di ruangan ini. Ini perlu disampaikan kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua. Jadi begitu sudah jelas ya Pak Bambang. Nanti surat yang dari LPSK bisa disampaikan ke sini, dan kalau mau juga memberi tambahan penjelasan mengenai apa yang disampaikan tadi bisa, dan seperti yang disampaikan oleh para yang mulia tadi bisa ditanyakan secara terbuka besok. Ya, tidak ada lagi ya yang ingin disampaikan, sudah cukup? Ya, baik.